Are you waiting for anyone just the way it happened? Oh, pet. Anxious. Only 10 pounds. Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku bakal nyeritain satu film yang seru dan menegangkan banget nih guys. Dari kalian, ada nggak nih yang melihara anjing? Nah, kalau di film ini, anjingnya beda guys. Anjingnya tuh psikopat. Kelihatannya sih lucu ya. Tapi ternyata, udah banyak banget korban yang dihabisi sama anjing ini. Oke deh, nggak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi seperti biasa, bantu aku dulu dengan like video ini. Pastikan kalian udah subscribe, terus nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi ceritanya, ada seorang wanita yang namanya Maggie. Dia selalu merasa kesepian karena jomblo guys. Makanya dia nyoba ikutan kencan nih di sebuah restoran. Maggie akhirnya ketemu sama pria ini nih. Sayangnya kencannya tuh nggak berjalan lancar. Pria itu kayaknya kurang tertarik sama si Maggie. Udah gitu, pas nyampe rumah, Maggie buka sosmed tuh. Dan ngeliat updatean teman-temannya yang udah pada punya anak. Hidup bahagia. Sementara dia kesepian guys. Apalagi ibu pemilik apartemennya nih nagihin uang sewa mulu. Padahal kondisi keuangannya Maggie juga lagi nggak bagus-bagus amat. Malah di kantor, bosnya ngumumin kalau semua pegawai bakal diliburin dulu. Soalnya perusahaan ini lagi kekurangan biaya buat ngebayar gaji mereka. Maggie yang ngerasa hidupnya lagi banyak cobaan, kesepian, akhirnya kepikiran buat ngadopsi seekor anjing aja tuh. Biar sedikit terhibur kan? Jadi dia datang nih ke sebuah tempat penampungan. Dan matanya langsung tertuju sama anjing putih lucu ini. Penjaganya di situ bilang kalau pemiliknya yang sebelumnya masuk penjara. Dan karena nggak ada yang ngurus, akhirnya anjing putih ini jadi dibawa ke tempat penampungan. Ya udah deh, anjing itu akhirnya dibawa pulang sama Maggie. Walau pas diajakin main bola nggak mau, udah gitu suka nyolong makanan, tapi Maggie tetap sayang sama anjing barunya itu. Sekarang anjing itu dia kasih nama Ruben guys. Sejak ada Ruben, Maggie jadi lebih happy. Ngabisin waktu baca buku, jalan-jalan sama anjingnya, dan Ruben ini setia banget. Bahkan di malam hari aja, dia nggak tidur, selalu jagain Maggie terus. Suatu hari, Maggie dapat kerjaan baru nih di sebuah kafe. Kebetulan dia ketemu sama teman lamanya. Temannya itu ngasih tahu kalau dia bakal segera nikah. Sekarang hidupnya juga udah enak. Dia jadi influencer terkenal yang punya banyak follower guys. Di rumah Maggie jadi ngepoin temannya itu. Dan jadi mulai insecure lagi sama kehidupannya. Maggie akhirnya nyoba kenalan sama pria lainnya lagi nih dari aplikasi. Dia diundang ke rumah pria itu. Dan Maggie juga ngebawa si Ruben. Tapi baru juga kenal, pria itu udah nempel-nempel. Bikin Maggie nggak nyaman kan? Ruben naik ke sofa dan ngegonggong. Pria ini jadi ngamuk. Maggie yang sadar kalau kencannya gagal lagi, akhirnya jadi sedih nih di toilet. Sementara pria itu udah asik aja nih, nyari kenalan baru di aplikasi. Tapi dia ngerasa ada sesuatu yang ngawasin dia dari belakang. Nah, Maggie pergi keluar nih nyariin Ruben. Bulu putih anjing itu udah kecipratan merah darah. Dia juga nemuin handphonenya pria itu yang udah hancur. Dan ngerinya, tubuh pria itu tergeletak di jalan udah gak bernyawa guys. Tetangganya ngira pria tadi kena tabrak lari. Padahal itu perbuatan si Ruben yang gak suka sama pria itu. Maggie gak tahu apa-apa dan khawatir tuh. Sampai meriksain anjingnya ke dokter, karena takut terluka juga. Tapi hasilnya Ruben sehat-sehat aja, karena justru dia pelakunya. Besoknya, Maggie ketemu sama temannya itu buat yoga di taman. Dia juga ngebawa Ruben. Dan udah kelihatan aneh, anjing-anjing lain yang ada di situ, semuanya ngegonggong ke arah Ruben. Kayak pada nggak suka. Terus, pulangnya kebetulan mereka papasan nih, sama si ibu pemilik apartemen. Maggie langsung diomelin karena ngebawa anjing tinggal di situ. Padahal seharusnya nggak boleh guys. Sampai si Maggie harus mohon-mohon dan akhirnya si ibu ngizinin dia memelihara anjing. Tapi Ruben harus selalu dikandangin. Nggak boleh dilepas sama sekali. Soalnya si ibu nggak mau kalau anjing itu sampai ngotorin area apartemennya.
Ya udah deh, Maggie buru-buru naruh Ruben di kandang. Dan seperti biasa, dia pergi ke kafe. Sempat ada satu pria yang beli kopi dan ramah banget ngajakin Maggie ngobrol. Gak kerasa dia jadi kemalaman pulangnya. Dan dia heran melihat Ruben yang udah keluar dari kandang. Jendelanya juga kebuka, guys. Dan mulut Ruben merah-merah. Maggie ngiranya si Ruben ini habis makan buah. Setelahnya, Maggie dan Ruben langsung nyamperin apartemen si ibu buat nyetorin uang sewa. Pintu apartemennya udah kebuka, guys. Dia panggil-panggil si ibu gak jawab. Dan Maggie kaget banget pas ngeliat si ibu tergeletak di bed up udah gak bernyawa. Dan kondisinya ngeri banget, guys. Maggie juga ngeliat jendela si ibu kebuka. Dan dia baru sadar kalau bulu anjingnya merah-merah. Ya, karena Ruben kan yang menghabisi ibu itu. Karena si ibu gak suka Maggie. Awalnya Maggie mau langsung nelpon polisi. Tapi Maggie baru sadar. Polisi gak mungkin percayalah kalau anjing kecil ini yang menghabisi nyawa si ibu. Yang ada nanti, bisa-bisa malah dia yang kena tuduh. Terpaksa Maggie harus ngebersihin semua bukti-bukti. Terus dia bungkus tubuh si ibu. Dan dibawa buat dikubur di tempat yang jauh dan sepi. Setelahnya, Ruben tetap dipelihara, guys. Tapi Maggie ngurung anjing psikopat ini di kandangnya yang lebih kuat, supaya nggak kabur lagi. Beberapa hari berlalu, dan Maggie udah beraktivitas kayak biasa, seolah nggak ada apa-apa. Sampai saudaranya si ibu apartemen datang tuh. Soalnya dia bingung, kok udah berhari nggak bisa dihubungin. Maggie di situ tetap tenang tuh, dan dia juga kaget nih pas tahu kalau saudaranya si ibu itu udah bawa polisi. Tapi ternyata polisi itu tuh polisi yang waktu itu ngobrol sama dia di kafe. Namanya Ness. Bahkan setelahnya, Maggie pergi makan malam sama Ness. Mereka nyambung pas ngobrol. Dan Maggie jadi seneng karena dia mulai deket lagi sama pria yang baru. Tapi Maggie punya banyak tagihan yang harus dibayarkan. Akhirnya dia datang ke kantor lamanya tuh, buat ngambil sisa-sisa gaji yang masih belum terbayar. Bos lamanya nggak mau ngasih, guys. Bahkan si Maggie diusir gitu aja. Ruben juga ada di situ tuh, dan kelihatan kesal sama si bos. Bener aja dong, pas mereka udah mau balik, Ruben balik lagi ke ruangan si bos itu. Dan ya, setelahnya pria itu langsung dihabisin. Tapi kali ini justru Maggie malah seneng dan puas karena anjing psikopatnya ini udah bantu dia balas dendam. Dan dengan santai, si Maggie ngilangin bukti-bukti perbuatannya si Ruben. Setelah bacanya itu hilang, Maggie bisa balik lagi ke kantornya tuh. Bahkan dia dipilih perusahaan buat ngegantiin posisi bos. Hidup Maggie jadi lebih happy. Apalagi akhirnya Ness nyatain perasaan cintanya. Nah, karena Ness sadar kalau Maggie selalu khawatir dan ngebawa anjingnya kemana-mana, dia akhirnya ngebeliin Maggie kamera CCTV untuk ngawasin si Ruben. Maggie jadi bisa ninggalin anjingnya di rumah. Dan dia bisa pergi, gak perlu repot-repot bawa Ruben. Karena kondisinya bisa dicek lewat handphonenya. Terus Maggie juga ngeliat saudaranya si ibu dibawa sama polisi. Karena justru wanita itu jadi dicurigain terlibat sama kasus hilangnya si ibu apartemen. Maggie jadi lebih tenang karena sekarang udah aman perbuatannya. Dan Ruben gak ketahuan, guys. Suatu hari temannya ini main ke rumah Maggie. Sementara Ness yang kerjaannya polisi dipanggil sama atasannya tuh. Ternyata setelah penyelidikan lebih lanjut, kepolisian mulai curiga sama Maggie. Soalnya orang-orang yang hilang semuanya berkaitan sama dia. Apalagi setelah sidik jarinya Maggie ditemuin di tempat-tempat kejadian. Ness langsung nelfon Maggie, guys. Tapi malah temannya nih yang angkat. Ngomongin soal curigaan polisi, Maggie jadi panik. Temennya yang malah nanya-nanya bikin Maggie jadi gak nyaman dan tambah ketakutan. Sampai akhirnya Ruben lagi-lagi mau nyingkirin temannya Maggie. Wanita itu ditarik dan Maggie berusaha menyelamatin. Tapi ya gak bisa lah. Lagi-lagi anjing psikopat ini menghabisi korban yang baru, guys. Maggie mulai marah karena lagi-lagi dia repot harus ngilangin jejak kematian temannya. Dan karena udah capek sama kelakuan anjing psikopat ini, akhirnya Maggie mutusin buat ninggalin gitu aja di jalan. Sementara Ness ngubungin Maggie lagi tuh. Tapi ya nggak bisa lah. Terus dia inget kalau dia bisa ngecek keadaan lewat CCTV yang terhubung di handphonenya itu. Dia malah ngeliat rekaman Maggie yang lagi ngeberesin tempat kejadian. Setelah ketemu sama Maggie,
Nes nunjukin bukti CCTV yang dia temuin. Maggie udah berusaha ngejelasin kalau pelakunya itu anjingnya. Tapi ya Pak Polisi ini nggak mungkin percaya lah. Maggie di situ udah mau ditangkap, guys. Tiba-tiba aja Ruben balik lagi tuh. Mungkin tujuannya mau nyelamatin Maggie, tapi caranya dengan menghabisi si Nes. Kali ini Maggie udah nggak bisa ngelakuin apapun, karena geng polisi udah datang nyerbu apartemennya. Maggie langsung ditangkap, guys, karena dia dikiranya pelaku yang udah menghabisi banyak orang. Nah, akhirnya Ruben yang terlantar balik lagi nih ke tempat penampungan. Terus sialnya, lagi-lagi ada dong nih orang yang tertarik buat ngadopsi Ruben. Karena kelihatannya ya emang lucu sih. Nggak tahu deh tuh kira-kira gimana ya nasibnya. Ya itu tadi ceritanya, guys. Gimana? Unik banget ya? Aku sih baru lihat anjing ya, kelihatan imut banget. Ternyata itu psikopat. Nah, kalau kalian suka nih sama video ini, bantu aku dengan like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.